Jadi kita hari ini akan mempelajari array list dan generics. Jadi judulnya bukan array list ya, babnya memang bukan array list, tapi saya memilih untuk memperkenalkan konsep generics ini melalui suatu konsep yaitu array list. Oke, kita pernah belajar array ya, ini sebelum UTS ya. Jadi jangan sampai lupa ya materi sebelum UTS. Nanti ketika kita ujian, ketika kita kuis dan UAS, materinya adalah materi setelah UTS. Tetapi tentu saja masih banyak nyambung-nyambung ya dengan materi sebelum UTS, walaupun tidak eksplisit saya uji materi sebelum UTS. Tapi harus tetap diingat. Jadi ingat ya, kita pernah membuat one dimensional array. Kayaknya bahkan sampai dengan 2 minggu lalu ya, mungkin labnya juga masih pakai array ya. TP3 juga masih pakai array. Nah ini dulu kita kalau nyimpen suatu array one dimensi, misalkan seperti ini, kita bisa menggunakannya ketika kita ingin menyimpan data yang satu jenis, yang sama jenisnya dalam contoh ini adalah double yang saya tunjukkan di sini, dan saya ingin menyimpannya sebagai satu kesatuan, sebagai satu kumpulan double. Contohnya seperti ini. Dan saya sudah pernah menyampaikan juga aspirasi saya untuk menggunakan satu buah one dimensional array ini untuk menyimpan nilai UTS dari semua mahasiswa kelas ini. Saya perlu nyimpen nih, saya bikin program untuk menyimpan semua nilai UTS. Nah, sayangnya kemarin ketika saya membuat array saya cuma bikin panjangnya 5. Padahal kita udah ingat kalau array itu sudah fixed, saya nggak bisa nambah-nambah lagi, nggak bisa ngurang-ngurang lagi. Kalau saya sudah bilang saya akan punya 5 buah double, ya sudah saya hanya akan punya tempat untuk menyimpan 5 buah double. Jadi kalau saya punya 61 mahasiswa di kelas B, saya perlu mengubah array saya. Saya tidak bisa tapi menambah secara dinamis ukuran array. Kita udah pernah lihat apa sih yang bisa saja saya lakukan. Nah, ini yang sudah pernah saya ajukan sebagai solusi. Kita bisa membuat array baru. Jadi di sini tidak lagi double nilai UTS yang isinya cuma 5, tetapi saya membuat, ini ada yang salah ya. Ini saya membuat suatu array double, misalkan. Saya buat yang baru, betulin dulu ya. Saya membuat suatu array baru, isinya double 61, karena sekarang saya tahu mahasiswa kelas B ada 61. Kemudian saya mengcopy dari nilai UTS yang isinya cuma 5, saya pindahkan ke nilai UTS kelas B. Saat ini sudah kesimpan 5, dan saya masih punya 56 space, 56 elemen yang bisa saya isi. Jadi dengan demikian saya bisa nyimpen nih 61 mahasiswa kelas B. Nah, gimana seandainya saya tuh bikin program nyimpen nilai ini tuh nggak cuma buat tahun ini aja. Nanti tahun depan kalau saya ngajar DDP2 lagi, saya mau pakai nih. Atau mungkin saya mengajar kuliah lain, saya mau pakai untuk menyimpan nilai. Kalau saya harus terus-menerus membuat copy array baru, repot ya. Dan juga agak boros memori, karena walaupun setelah saya copy, saya bisa nulkan yang lama, tetapi ketika ngopi kan saya harus punya 2 array at the same time. Jadi daripada saya lakukan itu, lebih baik saya menggunakan solusi yang lebih cerdas, yang lebih bermanfaat, yaitu teman kita yang namanya array list. Ini sudah pernah saya sebut secara sekilas ketika kita mempelajari materi array, dan sekarang kita akan benar-benar melihat dalamnya si array list ini tuh seperti apa. Oke, ini definisinya ya. Jadi suatu array list itu adalah suatu kelas, jadi dia objek ya, yang bisa menyimpan unlimited number of objects. Jadi saya mau nyimpan nggak hanya double, nggak hanya int yang primitif, saya itu bisa nyimpan objek. Ini penting nanti untuk dilihat ya, untuk nanti ada hubungannya, karena saya bilang ini nyimpannya adalah objek. Dan saya bisa menyimpan suatu koleksi, suatu kumpulan objek secara contiguous atau secara bersamaan. Dan array-nya bisa saya ubah ukurannya. Saya bisa atur, kayak sekarang saya butuh cuma 3, mungkin besok saya butuh 10, mungkin besok lagi saya butuh 30, itu bisa saya atur, nggak masalah. Memorinya tuh dinamis.
sehingga saya dapat berkesimpulan bahwa array list itu adalah suatu array yang ukurannya dinamis. Saya bisa tambah, saya bisa kurang. Untuk menyatakan array list, declare array list, saya tentunya seperti semua hal yang ada di Java, si array list adalah suatu variabel yang perlu saya declare. Caranya adalah saya bilang array list T dalam kurung siku. Nanti kita bahas lebih detail ini ya. Saya kasih nama name dan saya harus menyatakan new array list. Kan kita tahu ya, sekarang kita udah tahu banget OOP. By now kalian semua sudah fasih OOP. Saya bikin objek baru yaitu array list. Dengan pernyataan yang ada di atas ini aliasnya artinya saya sedang membuat suatu array list yang menyimpan objek tipe T. Di sini T itu adalah placeholder, saya tuh bisa isi dengan bisa isi dengan apapun huruf yang saya mau. Intinya saya bilang saya akan menyimpan objek yang tipenya T. Contohnya misalkan saya ingin menyimpan string. Nah ini untuk Priyanka dan Deyuna di kelas B saya izin meminjam namanya ya. Jadi saya misalkan ingin membuat suatu array list. Ketika saya pertama deklarasi, saya bilang saya mau punya array list isinya objek string. Saya kasih nama names. Dan saya deklarasi bahwa dia adalah objek baru. Jenisnya adalah array list yang isinya string. Ketika saya deklarasi, dia itu belum ada apa-apa. Saya baru mendeklarasi suatu address ya, hash address ya, bahwa di sini saya akan mulai menyimpan string. Jadi ketika deklarasi itu saya belum bilang ada berapa. Pokoknya saya bilang di sini akan saya simpan. Baru ketika saya bilang tolong ditambahin nama Priyanka, barulah dia bikinin satu tempat untuk nyimpen nama Priyanka. Setelah itu kalau misalnya saya tambahkan Deyuna, dia bikinin satu lagi, panjangnya 2. Jadi secara dinamis ketika saya butuhkan untuk menyimpan suatu nilai, barulah dia akan memberikan elemennya atau menyediakan elemennya untuk disimpan. Berbeda ya dengan array yang kita sebelumnya kenal. Oke, kita akan coba jalankan ya code singkat ini. Oke, ini adalah yang barusan saya buat. Ini kan try array list. Ini jangan di komen ya. Saya sudah bilang di array list saya ingin membuat suatu array list isinya names, isinya string, dan saya mau simpen Priyanka dan Deyuna. Coba kalau saya mau nyimpen, saya juga mau lihat nih, tadi yang kesimpan apa aja sih? Coba saya get di tempat 0 dan di lokasi 1. Jadi masih sama dengan array, sama dengan array indeksnya mulai dari 0 ya. Coba saya akan coba compile. Kita coba compile. Oh, ada syntax error. Apakah yang terjadi di sini? Array list itu adalah objek buatan Java. Jadi saya tuh harus mengimportnya dari java.util. Jadi hati-hati, ini untuk penggunaan array list harus diimport dahulu, baru bisa saya compile. Oh, ini 2 kali gini saya deklarasinya ya, saya komen 1 ya. Saya Java, barulah saya Java try array list. Dan kita lihat bahwa di lokasi 0 ada Priyanka, di lokasi 1 ada Deyuna. Gimana kalau tiba-tiba saya minta tolong ambilin get di lokasi 3, padahal kita nggak punya. Nah, ini adalah teman baik kita ya, index out of bounds exception. Kita mau berusaha mengakses indeks 3 padahal tidak ada. Saya cuma punya 2 size-nya, jadi cuma punya indeks 0 dan 1. Jadi untuk pertama ketika penggunaan array list, kita perlu melakukan import dari kelas array list. Karena ini adalah bawaannya Java, sama halnya seperti kayak kita pakai scanner ya, jadi harus kita import dulu. Dan tadi sudah lihat ya, ada add yang saya lakukan tadi di sini, saya nambahkan. Lalu tadi di contoh tadi juga ada get.
Nah, kalau Anda perlu tahu, ingin tahu semua hal yang bisa kita lakukan dengan ArrayList, seperti biasa, API is your best friend. Silakan diperhatikan ada apa aja yang bisa dilakukan, bisa nge-add di posisi tertentu. Jadi kalau tidak ada indeksnya, dia nambahin di akhir ya. Tapi kalau saya tambahkan indeksnya, maka dia akan masukkan di posisi tertentu. Jadi enak ya, saya nggak perlu ngegeser-geser manual ya. Beda dengan array. Kalau di array kan saya harus geser-geser manual kalau saya mau nyelipin. Dengan penggunaan ArrayList kita bisa menggeser. Kemudian saya juga dapat melakukan add all. Saya bisa nambahin semua sekaligus, jadi nggak perlu satu-satu dan lain sebagainya. Ada clear juga yang bisa menghilangkan semua elemen dari list. Tentunya saya nggak bisa bahas secara ekshaustif semua opsi ya, jadi silakan Anda pelajari. Silakan Anda lihat sendiri semua option methodnya di API. Yang paling penting mungkin adalah beberapa cara akses elemen ya. Jadi yang bisa dilakukan itu yang tadi di contoh yang saya gunakan tadi, kita sudah lihat ada get. Jadi di sini saya bisa melakukan get, saya langsung bisa akses di elemen tertentu. Hati-hati untuk index out of bound exception. Tadi kita udah lihat contohnya ya. Kita udah lihat contohnya, ternyata kalau saya mengakses yang belum ada ya dia akan memberikan exception. Kemudian saya juga dapat modify atau memodifikasi elemen di posisi tertentu. Jadi saya bisa set di lokasi 2, saya bisa ganti. Kemudian saya bisa menghilangkan elemen di posisi tertentu. Jadi saya bisa aja ngapus dari posisi 1, posisi 10, suka-suka saya. Jadi kita akan coba ya beberapa alternatif ini yang bisa kita lakukan. Pertama saya akan panjangkan dulu ya. Saya akan panjangkan dulu ArrayList name saya. Jadi siapa lagi nih yang namanya mau dipakai, kita tambahin. Apalagi kita tambahin. Ini yang pada muncul di Zoom saya paling atas ya, akan kebagian ya. Jadi kita akan tambahkan di depan saya ada Zeta nih. Kemudian di sini ada juga Eric. Terus ada apa lagi? Ada siapa lagi? Ada Kezia. Lalu kita akan lihat ada siapa lagi ya? Ada, saya skip ya, jangan yang depan-depan doang ya. Nah ini ada Batara. Oh kemarin saya sudah kenalan sama Batara, panggilnya ternyata Hezki ya. Terus habis itu ada Sabina. Terus ada Boy. Ini banyak nih ya teman saya nih ya dari kelas DDP 2B. Untuk yang belum kesebut mohon maaf ya, nggak sempat aja kalau saya tambahkan semuanya. Apalagi sih yang bisa saya lakukan dari ArrayList? Nah mumpung kita lagi nyoba-nyoba nih, saya akan coba buka deh ya JDK-nya ya. JDK ArrayList. Untuk melihat apalagi sih yang bisa saya lakukan dari kelas ArrayList. Saya bisa lakukan apakah empty, saya bisa lihat index of object O, saya bisa lihat ada di lokasi mana. Kemudian misalkan saya bisa toString nggak? Oh ada toString juga, tapi saya lupa tampangnya kayak apa buat ke print. Coba deh, saya penasaran, saya lupa soalnya nih. Seandainya saya lakukan langsung print out, default toString dia tuh seperti apa ya? Ini jangan lupa kalau saya lakukan sistem out print line dan mengirimkan suatu objek, dia akan manggil method toString-nya ya secara default ya. Ingat dari OOP. Coba saya lupa nih, dia default-nya tampangnya kayak apa. Kita coba compile. Oh, jadi tampangnya kayak gitu ya. Dia akan ke print out Priyanka, Deyuna semuanya berderet menggunakan kurung siku. Baik. Nah, jadi saya biarkan dulu ya karena kita mau print. Saya bisa melakukan modifikasi tadi kan ya. Misalkan saya mau mengeset di lokasi 2, tadinya zeta ya. Saya mau gantian nih. Zeta-nya saya gantian dengan Yelda misalnya. Saya ganti di lokasi 2, kemudian
Saya lakukan seperti ini. Kita jalankan. Berubah ya, yang ada di lokasi 2, indeks 2 ya, jadi bukan kedua. Tadinya Zeta, ternyata sudah saya set ulang menjadi Yelda. Nah, sekarang ketika saya mau melakukan penambahan nih ya, saya mau nambahin, sekarang saya nggak mau cuma nambahin di ujung. Tapi tadi kita udah lihat bahwa saya punya add di indeks tertentu ya, bisa ya. Saya misalnya mau nambahin di lokasi 5, saya mau tambahkan Immanuel, tapi Immanuel kayaknya ada 2 ya di kelas ini ya. Saya panggilnya Brilan, bener nggak nih? Untuk kedua, terus kita coba jalankan. Oh, apa nih? Zeta bilang Ludi itu maksudnya gimana nih? Siapa yang mau ditaruh ya? Oke, berikutnya Ludi deh. Oke, kita coba compile. Kita compile dulu, lalu kita jalankan. Oh, sorry, belum saya print lagi ya di akhir ya. Oke, nah sekarang tadi ketika saya melakukan menambahin Brilan, kalau biasanya nge-add doang itu akan ditambahkan di akhir, tetapi karena saya minta Brilan dimasukkan di urutan kelima atau indeks kelima, nih Brilan ada di indeks kelima, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Brilan ditaruh di sini. Yang lainnya secara otomatis ngegeser tanpa harus saya atur sendiri. Kemudian ada apa lagi ya? Oh, saya bisa remove juga ya. Jadi saya juga bisa melakukan, kalau katanya suruh remove bisa posisi tertentu ya. Saya bisa remove yang ada di elemen ketiga misalkan. 3 misalkan. Kemudian saya akan compile. Astagfirullah, lupa belum saya print ulang ya. Compile, cetak. Nah, saya barusan menghilangkan yang ada di posisi ketiga 0, 1, 2, 3. Jadi si Erik nih gak jadi ikutan sama geng kita. Keluarlah dia dari array list saya. Nah, yang menjadi catatan adalah kalau misalkan setelah saya tambahkan di list ini, lalu ternyata kan kalau nggak salah di kelas ini namanya Immanuel ada 2 ya. Jadi misalkan saya taruh Immanuel yang di sini, terus di akhir saya tambahkan Immanuel lagi nih. Immanuel lagi. Apa yang terjadi di sini? Saya tetap bisa print out harusnya ya. Kita coba print out. Ini biar enak dilihat dulu ya, bentar ya. Kita bikin supaya enak dilihat. Oke, kita buat. Saya compile, saya jalankan. Nah, sekarang di dalam array list saya, Immanuelnya ada 2. Yang satu Immanuel Brilan, satu lagi Immanuel siapa ya? Saya lupa nama panjangnya. Saya cuma ingat di kelas saya ada 2 yang namanya Immanuel. Supaya mendapat kredit yang sesuai, saya coba cek dulu ya namanya ya. Biar nggak merasa dikeduakan. Ada Immanuel Gerald ya, satu lagi ya. Jadi saya pinjam namanya ya, Immanuel dan Immanuel. Nah, apa yang terjadi jika saya ingin melihat ada di elemen keberapa nih si Immanuel? Kan bisa ya, kalau nggak salah saya bisa lihat nih index of. Jika saya ingin melihat Immanuel ada di mana, coba kita lihat. Sorry. Print line. Saya ingin melihat names index of Immanuel. Nah, ini misalkan saya ingin melihat Immanuel tuh ada di mana? Oh, astagfirullah, print line. Nah, saya ingin melihat ada di sebelah mana? Nah, dia bilang ada di 4, yaitu 0, 1, 2, 3, 4. Padahal Immanuel saya ada 2 di kelas ini nih.
Nah, tadi seperti API-nya, makanya kita harus berteman baik ya dengan dokumentasi. Index of akan memberikan indeks kemunculan pertama. Kalau tidak ada, dia akan memberikan -1. Artinya kalau sampai saya punya objek yang sama, lebih dari satu, dia tidak bisa mendeteksi hal itu, dia akan mencari pertama. Nah, kecuali saya mau melihat in last index of last occurrence. Jadi kalau saya ngecek last index of Immanuel, ternyata dia bilang ke saya ada index of yang pertama ada di 4 dan index of last index of itu ada di 8. Sehingga tuh kita bisa tahu kalau sampai index of dan last index of tidak sama, artinya ada lebih dari satu. Tentunya kalau misalkan saya cuma punya satu nih, misalnya di sini saya cuma punya satu Yelda, tentunya index of dan last index of akan memberikan saya indeks yang sama. Itu caranya untuk mengetahui apakah ada satu atau lebih dari satu. Jadi banyak yang bisa dilakukan ya dengan bereksplorasi dengan si metode-metode array list, banyak yang bisa dilakukan. Jadi saya bisa melakukan banyak sekali bukan method, saya bisa melakukan banyak sekali task dengan menggunakan array list yang tidak bisa saya lakukan secara otomatis di array. Kalau di array kemarin kita disuruh melakukan sendiri ya, tetapi untuk array list banyak yang bisa dilakukan secara manual. Kebalik, array list bisa dilakukan secara otomatis. Oke, jadi yang ada di slide saya tentunya adalah non-exhaustive list ya yang bisa dilakukan dengan array list. Tadi demonya sudah menunjukkan banyaknya hal yang bisa dilakukan selain yang ada di slide ini. Dengan membandingkan dengan array, karena contohnya kurang lebih array dan array list melakukan hal yang sama banget. Dia mengumpulkan objek atau data yang jenisnya sama di dalam satu deret. Sama persis, hanya saja functionality-nya sedikit berbeda. Jadi ini ada beberapa perbedaan antara array dan array list yang bisa dilakukan. Array list dan array kan bersaudara ya, kayak tadi saya bilang, jenisnya sebetulnya yang mereka lakukan tuh sama persis. Jadi sebetulnya kita juga dapat melakukan transformasi, bukan? Kita bisa melakukan semacam casting ya. Saya bisa mengubah yang tadinya string array yang biasa, saya dapat menggantinya mengirimnya menjadi argumen sebagai untuk mendeklarasikan array list dengan menggunakan arrays as list, maaf. Dan arrays ini harus kita import juga ya. Kita ingat kita pernah pelajari untuk import arrays agar kita dapat mengakses metode-metode statiknya array. Selanjutnya lawannya juga dapat saya lakukan. Jadi tidak hanya saya bisa mengimport array biasa menjadi array list, tetapi array list juga bisa saya ganti atau saya convert menjadi suatu array dengan menggunakan list. Ini list itu adalah ini ya, punyanya list ya, to array. Jadi saya berubah menjadikan dia suatu array yang biasanya kita kenal. Apalagi yang pernah kita pelajari ketika kita melihat array. Nah, ingat ada for each loop ya di dalam iterasi array. Tentunya kita tetap dapat melakukan iterasi menggunakan indeks. Jadi for i sama dengan 0, i lebih kecil daripada 10, i plus plus. Tentu saja boleh kita lakukan. Tetapi untuk for each loop yang merupakan keunikan dari array, ingat ya yang sebelah kiri kita sudah melihat dulu waktu itu kita udah pernah lihat gimana caranya kita dapat melakukan iterasi dari objek yang ada di array menggunakan iterator yang seperti ini. Sedangkan untuk array list sama, saya juga dapat melakukannya. Saya juga dapat melakukan iterasi objek yang ada di dalam array list. Dalam contoh ini saya punya array list of bank account, of object ya, karena kita semua berbasis objek, array list itu bisa saya isi dengan objek atau jenis type apa saja. Jangan lupa
Apa sih bedanya antara for each loop yang seperti ini dan for loop biasa? Ketika kita menggunakan for each loop, kita tidak pernah membawa informasi posisi elemen ketika kita lakukan iterasi. Jadi kalau saya tiba-tiba di tengah-tengah iterasi for ini, saya tuh nggak tahu, saya udah sampai ke elemen keempat, kah atau sampai elemen ke-10 itu tidak diketahui. Jadi seandainya penting untuk mengetahui elemen keberapanya, jangan gunakan for each loop, tapi gunakan for loop biasa. Nah, bedanya nih antara kedua hal ini apa? Ketika saya punya array, saya bisa isi dengan double. Itu kan primitive type ya. Array juga bisa saya isi dengan objek. Saya bisa isi array of bank account, array of sembako, array of kardus. Saya bisa isi dengan objek apa saja. Untuk array list, saya harus isi dengan objek. Array list itu tidak bisa diisi dengan primitive type. Jadi contoh di sini yang ada di sebelah kanan, dia diisi suatu objek definisi. Saya nggak tahu definisinya, namanya bank account. Lah gimana dong Bu, kalau seandainya saya perlu nyimpen integer? Gimana kalau saya perlu nyimpen double? Apa iya saya harus bikin objek? Jangan lupa, objek-objek itu sudah pernah dibikinin kan oleh Java. Nah, kita udah pernah lihat ketika kita mempelajari OOP, untuk setiap primitive data type, kita mempunyai wrapper class untuk representasi objeknya. Jadi dengan menggunakan wrapper class, saya dapat menggunakan informasi simple yang ada di dalam integer, yang ada di dalam boolean seperti itu, dalam bentuk objek. Jadi dia benda, dia objek, saya bisa pakai new, saya bisa akses to string, semua seakan-akan dia objek. Dulu ketika pertama kali saya present wrapper classes ini, sempat ada yang tanya, buat apa sih Bu ada wrapper class ini? Belum kepake sih waktu itu, Anda cuma perlu tahu bahwa dia ada. Manfaatnya adalah ketika kita ingin menggunakan struktur data semacam array list ini. Karena array list tuh nggak bisa diisi dengan chart, nggak bisa diisi dengan double yang biasa kita kenal. Melainkan dia harus diisi oleh wrapper class. Harus diisi dengan integer. Sehingga ketika saya lakukan deklarasi array list, di dalam kurung sikunya itu nggak bisa saya isi double yang kecil hurufnya, tapi bisa saya isi dengan double yang hurufnya besar. Makanya nyambung ke materi auto boxing dan unboxing yang pernah ada di materi thinking with objects ya di akhir sebelum UTS. Kita sudah melihat adanya konversi secara implisit antara integer biasa dan integer wrapper class atau primitive type apa saja dengan wrapper class-nya. Jadi ketika saya lakukan seperti ini, contohnya potongan code ini ya, potongan kode ini, tadi saya sudah bilang ketika saya lakukan deklarasi array list, saya tuh nggak boleh isi int di sini. Karena array list itu isinya harus objek atau harus wrapper class-nya. Jadi ketika saya menyimpan, mendeklarasikan array list-nya, saya buat dia tipe integer, huruf besar. Nah, ketika saya ingin menambahkan informasi ke dalam array list ini dalam bentuk integer, harusnya yang paling benar adalah saya membuat objek integer dulu kan. Saya jadi harus bikin integer integer i1 sama dengan new integer huruf besar. Teorinya gitu ya, saya harus bikin objek integer baru saya bisa tambahin ke dalam array list. Tetapi karena Java mengenali relasi atau hubungan atau korelasinya antara integer huruf besar dan int primitif, kita nggak perlu melakukan itu. Melainkan saya bisa langsung nambahin arraylist.add 25. Di sini 25 ini adalah int biasa kan? Saya ngirim int yang sifatnya primitif di sini sebagai argumen add. Padahal ArrayList itu sendiri nggak boleh diisi int kan? Dia harus diisi integer huruf besar. Oleh Java, oleh compiler, oleh JVM, secara otomatis dia akan melakukan auto boxing karena tadinya saya kirim int biasa, oleh JVM langsung dibungkus dengan wrapper class-nya dan diubah menjadi integer huruf besar.
Demikian halnya dengan operasi sebaliknya. Ketika saya ingin mengambil elemen dari array list, jadi pertama saya add ya, yang pertama saya add itu sama seperti di atas, auto boxing. Ketika saya ingin mengaksesnya, saya ambil di get 0 nih, ada di indeks 0. Yang di get oleh method ini adalah integer object huruf besar, bukan suatu int primitif. Tetapi saya bisa langsung menyimpannya menjadi variabel int primitif ini tanpa harus saya parsing. Kan tadinya objek nih yang dikembalikan oleh get ini itu adalah objek. Tetapi tanpa saya parse, saya ubah menjadi primitif, otomatis oleh JVM akan dikembalikan atau ditransformasi, dikonversi menjadi int yang primitif. Ini berlaku untuk int dan integer, double kecil dan double besar, boolean kecil dengan boolean besar. Oke, sampai sini saya akan pause dulu sampai ke materi array list. Pause dulu. Anyone? Coba si array list names yang ada di sini isinya apa sih? Yang ada di contoh yang saya tulis ini? Objek apa? Integer kah? Apa? Saya declare ya di sini ya. Oke, Hesky bilang string. Betul ya? Jadi saya isi suatu array list, saya bilang bahwa saya punya suatu array list yang mau saya isikan dengan string. Lalu di dalam baris-baris berikutnya, saya menambahkan 2 buah objek yang sesuai, yaitu string. Yaitu yang pertama adalah Priyanka dan yang kedua adalah Deyuna. Nah, bedakan yang saya sudah deklarasikan sekarang ini di layar saat ini. Saya sorot dulu ya, saya sorot nih. Bagian ini nih ya. Di sini saya mendeklarasikan eksplisit bahwa saya punya array list isinya string. Artinya kalau saya berusaha ngisi integer atau berusaha ngisi yang lainnya, kemungkinan besar dia akan error ya, nggak akan boleh ya. Coba kita cek deh, biar benar-benar yakin. Poin saya biar, kalau misalkan, gini aja deh, misalkan tiba-tiba saya mau nambahkan, apa yang terjadi kalau saya tiba-tiba nambahin 4? Ya, int ya ini ya di sini ya, harusnya auto boxing kan menjadi integer huruf besar. Mana compiler saya mana? Oh, bentar. Dimanakah? Ini dia. Saya akan compile. Oke, dia tidak mau ya. No suitable method found for add int. Karena collection itu pakai string. Ini nggak applicable. Saya tidak bisa melakukan add dengan mengirim argumen int. Ingat ya, ketika kita belajar methods, add yang ada di dalam kelas array list ini adalah add string. Karena saya bilang eksplisit bahwa ini adalah suatu array list isinya string. Oke. Bedakan dengan apa yang saya buat di sini. Bedanya adalah di sini saya tidak menambahkan eksplisit objek apa yang ada di dalam array list names saya. Saya cuma bilang saya punya suatu array list isinya tanpa isi. Saya cuma bilang saya punya suatu array list namanya names. Coba kalau saya lakukan sesuatu di sini, saya ikutin ya di sini ya. Saya bikin yang baru aja deh. Sayang soalnya kalau ngapus contoh yang tadi itu. Array list 2. Misalkan saya lakukan seperti ini. Tanpa string ya. Tanpa string. Tanpa string, saya coba compile. Dia bisa compile, walaupun dia menjadikan, dia ngeluarin error. Bukan error, warning ya. Oh, saya belum ngeprint apa-apa ya, dia nggak ngapa-ngapain lah ya. Coba. Oke,
Saya recompile. Compile bisa tetapi ada warning. Dicetak tetap bisa. Walaupun tidak saya kasih tahu bahwa dia adalah string. Ini terjadi karena ingat array list haruslah berisi objek. Jadi kalau tidak saya kasih tahu secara eksplisit dia adalah objek jenis apa, si objek array list akan diisi general object. Biar eksplisit harusnya nggak saya tulis objek seperti ini ya. Sebentar. Harusnya sih saya tulisnya objek huruf besar. Mana dia? General objects. I don't specify it. Nih. Harusnya diisi objek huruf besar. Karena ingat ya, semua kelas yang ada di Java adalah subclass dari objek. Jadi kalau saya tidak beritahu dia bukan string, dia bukan bank account, dia bukan sembako, artinya dia adalah isinya objek. Ingat polymorphism, ingat generic programming. Di sini saya nambahin objek string, nggak masalah. Karena saya mendeklarasikan array list saya itu isinya adalah objek. Artinya apapun yang ada di subclassnya bisa diisikan ke dalam array list. Nah, kalau saya mau tidak keluar warning kayak tadi keluar ketika saya lakukan kompilasi, mana tadi? Keluar warning ya, ini unsafe dia bilang. Dia bilang unsafe karena ada kemungkinan beda-beda jenis objek yang ada disimpan di dalam array list. Kan dia cuma requirement-nya cuma dia berupa objek ya. Apapun bisa, string bisa, sembako bisa. Dan ini bukan praktek yang baik. Sehingga kita harus memberitahukan bahwa ada sejenis suatu tipe yang akan disimpan dalam array list supaya tidak tergeneralisir menjadi objek doang. Nah, kadang-kadang saya ingin menyimpan objek tidak hanya integer aja. Mungkin tidak hanya double aja. Mungkin tidak hanya string saja. Apa yang terjadi kalau saya itu ingin sekali membuat suatu struktur data yang sifatnya adalah general. Jadi saya maunya struktur data saya, array list saya itu bisa menyimpan integer ketika perlu untuk integer, bisa menyimpan double ketika ingin menyimpan double. Nah, inilah yang dimaksud dengan generics. Jenis data yang ingin saya simpan dalam suatu collection, dalam hal ini contoh yang saya pakai adalah array list, ini bisa saya generalkan. Karena coba bayangkan, misalkan saya ingin menyimpan atau mencetak array list of integers, saya ingin mencetak elemen array list of string, atau array list of doubles. Semuanya adalah array list, semuanya mau ngeprint. Ketiga hal ini akan mirip banget. Lihat nih. Bedanya hanya, ini ada print in, print string, print double. Bedanya adalah dia akan mengirim array list objek beda-beda. Jadi saya bisa mengirim integer, array list of integer, array list of string, array list of double. Note bahwa perbedaan yang terjadi hanyalah jenis objek yang dikirim di dalam array list. Ngapain saya repot-repot mendefinisikan 3 jenis method yang intinya dia melakukan hal yang sama persis. Ini lihat nih, baris 2, 3, 4, baris 2, 3, 4, baris 2, 3, 4 dari method isinya exactly the same, persis banget 100%. Lebih baik saya menggunakan generics itu untuk mendeklarasikan bahwa saya punya method nih print, di mana saya pasti menerima suatu parameter array list isi sesuatu. Sesuatunya itu bisa apa aja. Saya juga tidak mau saya tidak ingin membuatnya segeneral itu pakai objek doang, tetapi saya bilang bahwa hey, array list LST yang saya kirim ini pasti berisi sesuatu. Sesuatunya itu bisa apa saja. Mau itu string, mau itu double, mau itu integer, itu mungkin terjadi. Maka di sini saya katakan
di dalam deklarasi method saya menggunakan generics untuk membuat suatu method yang dapat menerima tipe apapun. Tipe apapun. Jadi kayak variabel, tetapi untuk types. Untuk contoh yang saat ini saya tunjukkan, ini untuk method ya, tetapi sebetulnya bisa juga saya gunakan untuk classes. Hubungannya apa Bu dengan array list yang sebelumnya sudah kita pelajari? Nah, si array list itu adalah suatu kelas. Tadi kan saya bilang bisa untuk method, bisa untuk kelas ya. Kelas array list adalah kelas yang generik dengan type parameter. Di dalam sini ditulisnya pakai kurung siku E. Ini tuh E ini nggak berarti apapun ya. Bisa juga saya isi D, bisa saya isi T, apapun itu. Itu cuma placeholder. Nah, di sini saya bilang bahwa array list class itu adalah suatu kelas generik yang bisa berisi suatu type. Type itu boleh saya ganti integer, boleh saya ganti string, bisa saya ganti apa saja. Nah, karena untuk setiap jenis data yang mungkin masuk ke dalam array list itu kelakuannya sama persis. Untuk apa saya mendeklarasikan array list integer, array list double, array list string? Nggak perlu. Java memberikan kita definisi kelas array list E, kelas array list T. Intinya array list berisi satu jenis tipe data yang apa aja boleh saya isi. Dan ini bisa, semua method ini nih bisa diakses kalau array list saya isinya apapun. Jadi array list saya itu string kek, mau isinya integer kek, mau isinya sembako kek, semua method ini bakalan tetap bisa saya akses dan bisa saya gunakan untuk memanipulasi array list saya. Jadi sorot ya di sini ya bagian-bagian yang menunjukkan generiknya. Di sini ada placeholder E, dia menunjukkan apa? Bahwa ketika method add itu dipanggil, dia require-nya apa? Dia require suatu objek jenisnya E. Jadi boleh apa aja asalkan sama. Dan ini return type-nya void. Sama halnya dengan add dengan index, dia memberikan, yang dikirimkan sebagai parameter. Saya ganti jadi pointer dulu. Yang dikirim sebagai parameter untuk method add yang kedua ini adalah indeksnya, jenisnya jelas int ya, jelas int, dan suatu objek yang ingin ditambahkan jenisnya apapun itu. Ketika saya sedang menggunakan array list string kayak contoh tadi, artinya di sini semuanya adalah string. Semua ini adalah string. Ketika saya sedang menggunakan array list integer, artinya yang ada di sini semuanya adalah integer. Dan seterusnya. Jadi semuanya bisa saya gunakan sesuai dengan data yang sedang saya pakai. Definisi umumnya tidak perlu eksplisit memberitahukan saya jenisnya apa. Kenapa saya perlu pakai generics? Karena secara singkat, generics itu bisa melakukan parameterization, jadi tipe itu jadi parameter. Kemudian saya dapat mendefinisikan kelas atau method, tadi contoh di depan, method print tadi, dengan tipe generik. Saya nggak perlu membuat method atau kelas yang beda-beda untuk setiap jenis data yang sedang digunakan. Nah, kemudian kalau saya deklarasinya dengan generic type, misalnya kurung siku E, dia itu akan digantikan di saat compile time. Jadi compile time ketika dikompilasi, si Java compiler baru ngecek, ini data apa sih yang lagi dipakai, saya akan sesuaikan. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena kita dapat mendeteksi error itu di compile time dan bukan di runtime. Saya kasih contoh ya. Seandainya tadi di sini yang tadi saya lakukan, saya melakukan, yang ini nih. Yang names add ini nih. Names add tadi ini, ketika saya lakukan itu, tadi saya lupa. Pesan errornya apa ya tadi ya. Nah, ini dia di compile time, dia langsung ngasih tahu, nggak bisa loh, kamu nggak bisa loh nambahin 4 di sini, karena yang kamu pakai itu kan tadi string. Karena sudah saya parameterize bahwa di sini hanya boleh menerima string. Maka ketika dikompilasi dia langsung tahu ini salah loh. Jika tidak saya kasih tahu bahwa dia string, melainkan saya lakukan array list
doang ya tadi. Saya copy dari sini deh biar nggak usah diketik. Saya cuma bilang gini, saya nggak bilang dia jenisnya string. Nah, bedanya adalah di sini saya tetap ke compile. Artinya tetap bisa jalan punya saya. Tetapi ketika tiba-tiba saya mau jalankan ya, Java type release. Nah, ini dia bisa ditambahkan dan kita tidak sadar bahwa ada yang salah di sini. Saya tadi lagi nyimpen string, tiba-tiba ada 4. Dia ini semua tidak tersimpan sebagai string, tetapi tersimpan sebagai objek. Karena tidak saya kasih tahu dia itu yang kesimpan seperti apa. Susah jadinya kalau saya mau tracking, ini release saya isinya apa. Ketika saya berusaha mengambil kelas atau method dengan incompatible object, dia akan datang error kayak tadi contohnya ketika saya lakukan compile. Jadi tadi saya lihat ada ini ya, tadi kelas, nah sekarang generic methods. Kalau tadi motivasi saya adalah daripada saya mendeklarasikan suatu method berkali-kali dengan jenis yang berbeda, lebih baik saya bisa mendeklarasikan suatu objek generik, ini adalah generic method, yang mana saya bilang jenisnya T. Note bahwa di sini tuh T itu bukan berarti apa-apa ya. T di sini hanyalah berarti placeholder dari suatu generic. Tidak harus T, bisa saya isi E, bisa saya isi D, bisa saya isi huruf apapun, huruf besar. Dan di sini apa yang terjadi ketika saya menggunakan generic method ini, saya mengirimkan hello, hello. Saya mengirimkan hello, no integer 5, string seperti ini. Yang akan terjadi jika saya lakukan eksekusi ini adalah harusnya saya bisa bilang hello plus objek. Objeknya itu adalah hello, hello, no integer, dan seterusnya. Ini hanya contoh ya, beberapa contoh implementasi generics lainnya yang bisa mengambil manfaat dari deklarasi generics, yaitu biasanya print itu bisa digunakan karena kita bisa gunakan lebih dari satu jenis untuk ngeprint hal yang sama. Oke, saya dengar ada yang ini, silahkan kalau ada juga. Kalau nggak ada pertanyaan, saya yang mau nanya. Silahkan dilihat dulu method ini dan tolong berikan, coba gunakan kata-kata Anda sendiri, apa sih yang dapat dilakukan oleh method ini? Siapa aja boleh ya, boleh unmute, boleh juga tulis di chat. Ngeprint ini Bu, ngeprint isi array yang masuk secara sejajar gitu. Oke. Siapa nih yang ngomong? Tadi dulu, saya nyari dulu yang ngomong yang siapa? Sebut nama deh. Mikael. Oh, Mikael. Oke. Gimana Mikael? Apa yang terjadi di sini? Itu dia kan nerima array. Tapi Array. dia di for each-nya itu dia ngeprint si elemennya secara sejajar gitu Bu, enggak. Oke. Dia ngeprint elemen ya. Nah, elemennya ini jenisnya apa nih Mikael nih? Gimana yang masuk nanti Bu? Oke. Jadi di sini saya kalau manggil print array pakai array of string bisa ya? Bisa nggak? Array of string. Bisa, Jadi bisa. kalau bisa. Kalau saya kirim array of double, bisa nggak? Bisa. Bisa ya. Nah ini plusnya adalah pertama dia betul dia mau ngeprint elemen, tetapi yang penting adalah saya tuh bisa ngirim array apapun yang saya mau. Mau saya kirim integer kek, mau saya kirim double kek, mau saya kirim sembako, apapun jenis data type yang saya butuhkan untuk ngeprint, saya bisa panggilkan method ini. Karena dia punya generics nih, deklarasinya generik. Jadi saya punya placeholder ya di sini dan saya punya input array di sini.
Kayak tadi ya, ini sebagai contoh, nggak harus pakai huruf T ya. Saya bisa pakai huruf E, saya bisa pakai huruf apa aja sebetulnya. Oke, terima kasih Mikael. Nah, emang coba kita lihat bedanya apa sih kalau saya mau pakai generics dan enggak pakai generics. Silakan kita lihat di sini contohnya. Saya matiin dulu. Jadi bedakan. Di bawah ini ada dua contoh manipulasi array list yang persis sama. Jadi lepas dari baris pertama ini semua persis ya. Yang di sebelah kiri tidak pakai generics. Kayak tadi saya kasih contoh yang tadi ya, bahwa saya pokoknya bilang array list names tanpa ngasih tahu dia jenisnya apa. Sedangkan di kanan saya bilang dia adalah jenisnya integer. Nah, yang terjadi adalah secara teori dua-duanya ini sebenarnya betul ya. Di sini kan array list of object, yang ini array list of integer. Nah, ketika saya melakukan semua operasi yang ada di sini, seandainya di sini ada operasi yang tidak sesuai dengan elemen integer. Kalau yang kiri, dia nggak akan mendeteksi kesalahan tersebut karena dia cuma tahu bahwa array list itu isinya objek. Dia nggak terlalu tahu itu isinya integer kah atau string, nggak tahu. Jadi kalau tiba-tiba saya melakukan method yang harusnya untuk string, dia nggak akan ketangkap ya ketika compile, tapi ketika running, oh nggak mau dia nggak bisa melakukan misalnya apa ya string char add gitu misalnya. Kalau saya tiba-tiba mengakses char add gitu di sini, dia nggak akan ketahuan salah di saat compile. Sedangkan di kanan saya sudah deklarasikan genericsnya bahwa dia harus menerima tipe bersifat integer. Kalau tiba-tiba saya manggil char add, dia tahu ini bukan method yang berkorelasi dengan tipe data integer. Maka dia akan ketangkap ketika lakukan compile. Dan compile time error itu lebih baik dibandingkan dengan runtime error. Karena kalau ketika compile sudah ketahuan error, masih bisa kita betulin sebelum kita mulai ngerunning program kita. Nah, ini bakalan runtime error ketika yang kiri ini karena tiba-tiba saya kok melakukan parsing ke integer. Oke, nah, wah ini saya nggak beres nih. Selanjutnya, apa yang terjadi kalau saya sudah menggunakan generics? Ini sudah ya, dua-duanya sudah saya pakai integer. Saya tidak lagi perlu melakukan casting integer seperti ini. Silakan lihat. Boleh langsung saya tambahin. Karena secara eksplisit saya sudah bilang bahwa dia integer, artinya ketika saya lakukan for each loop, ya yang saya looping itu adalah elemen integer. Jadi karena sudah jelas age itu jenisnya integer, ya udah langsung ditambahin aja. Nggak perlu saya konversi-konversi lagi. Sedangkan kalau seandainya tadi, di contoh yang tadi, seandainya tidak saya eksplisitkan bahwa dia adalah integer, saya nggak bisa nih melakukan for integer age. Karena saya belum tahu bahwa dia adalah integer di sini nih, yang sebelah kiri. Karena age itu ketika saya ngambil dari age list, dia adalah bentuknya objek, bukan integer. Sehingga ketika saya mau kompilasi, kita pasti harus melakukan parsing ke integer. Jadi saya bisa menyederhanakan code saya ketika saya sudah eksplisit mengatakan bahwa ini isinya integer doang. Tolong dicek segala macam hal yang saya lakukan di sini adalah yang relevan dengan integer. Jangan sampai saya tiba-tiba melakukan sesuatu yang tidak bisa digunakan untuk integer. Dan kalau saya ingin melakukan operasi integer, saya nggak perlu ya repot-repot mentranslate karena kamu sudah tahu, ngomong sama compiler nih saya ya, kamu udah tahu ya compiler ya bahwa yang saya punyai di sini adalah integer. Ini adalah contoh lainnya, casting itu tidak perlu dilakukan lagi kalau saya sudah mendeklarasikan jenis type-nya melalui generic. Di sini contohnya, saya sudah bilang bahwa list saya adalah list of double. Note di sini hurufnya besar ya, double ya, karena saya harus pakai wrapper class-nya. Saya nggak boleh pakai primitive type double. Ketika saya lakukan penambahan elemen 5,5 nih, 5.5, 3.0, kita terjadi auto boxing ya di sini ya. Dia langsung dikonversi menjadi double, objek double. Nah, di sini ketika saya ingin mengambil dari array list,
ini juga akan terjadi unboxing secara otomatis oleh compiler. Saya nge-get, lalu saya simpan as double. Seandainya tidak saya deklarasikan jenis double, yang dilakukan ketika get adalah mengambil jenis objek. Jadi nggak bisa nih langsung saya casting menjadi double. Harus saya konversi pakai kurung buka, kurung tutup double dulu. Karena yang saya terima itu dari get adalah jenis objek, bukan jenis double. Jadi dengan generics kita dapat membypass keperluan-keperluan seperti casting. Nah mungkin ada yang bertanya, kan nggak apa-apa Bu, semua jenis objek itu kan, semua jenis kelas yang ada di Java itu kan subclass-nya objek. Kenapa nggak kita biarin aja sih objek aja? Bisa sih sebetulnya. Sebetulnya boleh, bukan boleh. Sepertinya itu sebetulnya itu jalan, code-nya jalan. Jadi kalau di contoh yang tadi saya berikan, di sini saya punya array list names yang tidak saya beritahukan jenisnya apa. Saya nggak pakai generics di sini. Kalau saya nggak eksplisitkan, saya tidak berikan informasi genericsnya, dia menganggap bahwa si names ini isinya objek. Nggak tahu apa, tapi yang jelas objek. Jadi kurang lebih ini ekuivalen ya, kurang lebih bahwa ketika saya tidak memberikan eksplisit jenis type yang digunakan, oleh compiler akan diterjemahkan menjadi array list of object. Jalan nggak nih code-nya? Jalan sih. Tetapi inilah yang dinamakan dengan raw type. Ini masih mentah lah ya, masih raw. Dan apa yang terjadi adalah apapun yang ingin saya lakukan ketika saya mengakses elemen array list itu harus saya konversi. Saya harus tahu yang kebetulan saya ambil di elemen pertama itu string bukan. Kalau kan dia objek ya, jadi bisa diisi apa aja. Mau saya isi string, mau isi saya integer, mau saya isi double tuh bisa. Ketika saya ingin akses dan mau saya manipulasi, misalnya saya ngambil di elemen 1, saya kalau mau ngapa-ngapain dengan elemen 1 itu, saya perlu tahu dulu, dia itu string tadi bukan. Dia tadi integer bukan. Tadi dia double bukan. Lalu saya harus convert correspondingly, jadi kalau pas string ya harus saya convert jadi string, kalau pas double harus saya convert jadi double. Ini repot, karena saya masa iya dalam array list, misalnya saya elemen cuma 3 sih saya bisa ingat kali ya tadi yang disimpan apa aja. Kalau array list saya udah isi 100, masa iya sih saya harus ngafalin, oh yang ada di elemen 1 itu tadi string, elemen 2 itu tadi double, dan seterusnya. Nggak mungkin kan? Maka ini bukan praktek yang baik. Raw type itu tidak aman digunakan dalam program yang skalanya lebih besar. Contohnya pada program berikut ini. Ketika saya jalankan max.max welcome 23, yang akan terjadi adalah runtime error. Karena saya nggak bisa nge-compare string dengan integer. Beda dengan kalau saya berikan, oh sorry ini ada yang ini ya, ada yang typo ya, di sini harusnya ada kurung tutupnya ya. Bentar, ini harusnya ada kurung tutupnya. Ini harusnya ada kurung tutupnya ya. Oke, ini harusnya kurung tutup yang seperti ini ya. Nah, ketika saya deklarasikan tipe kayak gini, nah dia akan, saya harus membuatnya aman ya, tadi katanya make it safe, sehingga dengan yang seperti ini saya tidak akan lagi ketemu runtime error. Dia akan ketangkep ketika kompilasi kalau tidak sesuai dengan jenis data yang dikirim. Jadi praktek yang baik ya menggunakan generics, dan ini bisa dimanfaatkan untuk keperluan kita membuat program Java, apalagi kalau kita ingin mendeklarasikan kalau kita sedang ingin memproses berbagai jenis data. Jadi untuk memastikan bahwa saat sedang memproses integer, ya semuanya konsisten untuk integer, ketika memproses double semua konsisten untuk double, dan juga untuk membuat method yang dapat menangkap apa saja. Oke. BTW ternyata saya salah ya. Ternyata di sini kurung tutupnya udah ada di belakang. Saya nggak nyadar. Sudah ada di sini. Tentunya kesannya ini ideal sekali ya dengan penggunaan generic, tetapi seperti apapun yang ada,
tentunya generics masih punya beberapa restriksi, ada kekurangan-kekurangannya yang terjadi. Nah, saya ketika memberikan deklarasi pada method, pada kelas, dia adalah generiknya, misalnya type-nya E gitu kan. Nggak harus E ya, bisa saya ganti T, bisa saya ganti apa aja. Hati-hati, ini bukan suatu jenis kelas, bukan type, dia hanya placeholder. Sehingga saya tidak bisa ya membuat new E. Saya nggak bisa bikin objek baru jenis E. Itu bukan jenis, itu cuma placeholder. Begitu halnya dengan array. Ketika saya membuat suatu array, saya nggak bisa bikin jenis E. Ya nggak bisa lah, dia cuma placeholder kok. Tadi dia bukan jenis yang sesungguhnya. Kemudian kalau misalnya type parameter saya yang generic itu nggak boleh saya jadikan static. Lalu ketika saya juga membuat exception, ingat ya ketika kita membuat custom exception class gitu, jadi kalau saya punya class exception itu saya juga tidak boleh menjadikannya generic. Jadi tetap harus eksplisit ya kalau misalnya bikin exception class itu saya harus tahu dia jenisnya apa. Nggak bisa dibikin generic. Jadi ini adalah 4 restriksi yang ada untuk deklarasi method ataupun kelas yang generic. Saya tidak dapat melakukan 4 hal berikut ini. Nah, seperti tadi saya bilang di paling depan kelas, di paling awal, bahwa ketika saya memperkenalkan generik, saya ingin menyampaikannya dalam konteks. Jadi itulah alasannya kenapa dari awal saya menyampaikan array list duluan. Jadi karena array list bisa saya sambungkan dengan array yang sudah kalian kenal, dan kita bisa lihat implementasi array list dengan adanya generic. Nah, tentunya generics itu tidak hanya berlaku dengan array list. Walaupun yang kita bahas di dalam slide kali ini konteksnya array list semua ya tadi ya. Nah, array list itu adalah sesuatu di dalam Java yang dinamakan collection. Nah, collection ini adalah koleksi. Literally, dia adalah suatu objek yang isinya sekelompok objek. Contohnya array list. Nah, kalau dalam array list itu saya nyusun elemen-elemen atau objek-objek dalam suatu struktur data berderet ya. Jadi satu array list gitu. Tetapi tentu saja array list itu bukan satu-satunya collection yang bisa saya buat. Tidak satu-satunya struktur data yang bisa kita pakai untuk menyusun elemen. Kalau array list adalah yang paling dekat dengan yang sudah Anda ketahui yaitu array, tetapi banyak banget sebetulnya collection yang dapat dimanfaatkan bawaan Java. Nah, kita nggak akan bahas ini hari ini. Anda cukup tahu bahwa array list itu adalah collection dan jenisnya banyak di collection. Coba dilihat di sini ada tree, ada array list punya kita tadi di sini ya. Ada array list di sini, ada juga linked list, ada juga queue dan sejenisnya. Saya akan stop di sini. Saya akan biarkan slide-nya akan saya rilis juga kok hari ini untuk dibaca mandiri. Hari Senin depan kita akan mempelajari beberapa collection lainnya selain array list. Mohon maaf sebentar. Sorry, keselak. Nah, jadi yang akan disorot di dalam kelas Java untuk DDP2 hanya 3, yaitu list, stacks, dan queues. Cuman 3 itu. Dan Anda juga cukup sekedar tahu dan mengenalinya. Karena seperti tadi saya bilang, ini akan nyambung dengan struktur data dan algoritma yang akan Anda pelajari di kuliah SDA semester depan. Jadi saya tidak akan masuk terlalu banyak. Nah, untuk array list dan linked list, dua-duanya sangat dekat ya, array list dan linked list. Silahkan dipelajari di slide yang akan saya rilis setelah ini juga. Array list kita sudah lihat dalam konteks ya, jadi langsung saya sambungkan array list dengan generics. Tetapi untuk linked list bisa dibaca sebagai suplemen dari array list. Hari Senin depan insya Allah akan kita lanjutkan untuk melihat beberapa struktur data lainnya, stack, list, dan queue saja. Selain itu tidak akan dibahas dalam kuliah DDP 2.